Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Wulandari, mahasiswi Prodi PAI semester 4. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ICT yang diampu oleh Bapak dosen Sopandi MPD. Di sini saya akan membahas mengenai materi membedakan konsep dan karakteristik media pembelajaran berbasis ICT. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep media pembelajaran. Pengertian media menurut Gagni dalam Usman mengartikan media sebagai berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan menurut Pauji menyatakan media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Yang kedua, pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses di antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Pembelajaran juga merupakan suatu kombinasi yang tersusun, meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berbasis teknologi. Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah memberikan dampak yang sangat signifikan ke semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi pengetahuan ke seluruh dunia, menembus batas, jarak, tempat, ruang, dan waktu. Pengaruhnya pun luas ke berbagai kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi memfokuskan pada proses bagaimana teknologi perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware digunakan untuk mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan, atau sikap kepada pembelajar, sehingga pembelajar mengalami perubahan perilaku sebagaimana yang diharapkan. Teknologi informasi dan teknologi adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam sistem ini, interaksi antar pengajar atau guru dan peserta atau murid tidak harus saling bertatap muka atau bertemu secara fisik seperti halnya dalam sistem pendidikan konvensional. Mereka bertemu dalam ruang teknologi informasi atau internet dengan memanfaatkan suatu media yang disebut komputer. Adapun beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan teknologi atau ICT. Yang pertama ada internet. Internet adalah media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis TI, karena perkembangan internet kemudian muncul model-model e-learning, distance learning, web-based learning, dan istilah pendidikan berbasis TI lainnya. Internet merupakan jaringan komputer global yang mempermudah, mempercepat akses distribusi informasi dan pengetahuan atau materi pembelajaran, sehingga materi dalam proses belajar mengajar selalu dapat diperbaharui. Yang kedua ada intranet. Apabila penyediaan infrastruktur internet mengalami suatu hambatan, maka intranet dapat dijadikan alternatif sebagai media pendidikan berbasis TIK. Karakteristik intranet hampir sama dengan internet, hanya saja untuk area lokal atau dalam suatu kelas, sekolah, gedung, atau antar gedung. Model-model pembelajaran sinkron dan tidak sinkron dapat dengan mudah dan lebih murah dijalankan pada intranet. Menurut penulis, pada kondisi-kondisi tertentu, intranet juga justru dapat menjadi pilihan tepat dalam menerapkan pendidikan berbasis TIK. Yang ketiga ada mobile phone. Pembelajaran berbasis TIK juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler. Hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi telepon seluler yang pesat. Seseorang bisa mengakses materi pembelajaran, mengikuti pembelajaran melalui telepon. Begitu canggihnya perkembangan teknologi ini sampai memunculkan istilah baru dalam pembelajaran berbasis TI yang disebut m-learning atau mobile learning. Yang keempat ada CD-ROM atau flashdisk. Media CD-ROM atau flashdisk dapat menjadi pilihan apabila koneksi jaringan internet atau internet tidak tersedia. Materi pembelajaran disimpan dalam media tersebut, kemudian dibuka pada suatu komputer. Pemanfaatan media CD-ROM atau flashdisk merupakan bentuk pembelajaran berbasis TI yang paling sederhana dan paling murah. Selanjutnya ada karakteristik media pembelajaran.
Bascom 1975, dalam Sadiman, Dek dan kawan-kawan 1990 mengemukakan bahwa karakteristik media merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan situasi belajar tertentu. Gerlas dan Early mengemukakan 3 karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi pembelajaran di mana guru tidak mampu atau kurang efektif dalam melakukannya. 3 karakteristik tersebut, yang pertama ada ciri fixatif. Ciri fixatif yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua ada ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Sebagai contoh, misalnya proses larva menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu dalam disajikan dengan waktu yang lebih singkat. Atau dipercepat dengan teknik time-lapse recording, atau sebaliknya, suatu kejadian atau peristiwa dapat diperlambat penayangannya agar diperoleh urut-urutan yang jelas dan dari kejadian peristiwa tersebut. Yang ketiga ada ciri distributif, yang menggambarkan kemampuan media mentransformasikan objek atau kejadian melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Selanjutnya ada karakteristik media visual. Secara garis besar, unsur-unsur yang terdapat pada media visual terdiri dari garis bentuk, warna, dan tekstur. Untuk memberi kesan penekanan, juga untuk membangun kemenarikan dan keterpaduan, bahkan dapat mempertinggi realisme dan menciptakan respon emosional, diperlukan warna. Sementara tekstur digunakan untuk menimbulkan kesan kasar dan halus, juga untuk menambah penekanan sebagaimana halnya warna. Adapun beberapa karakteristik media, yang pertama ada media visual non-proyeksi. Media visual non-proyeksi merupakan jenis media yang sering digunakan dalam pembelajaran karena penggunaannya sederhana, tidak memerlukan banyak kelengkapan, dan relatif tidak mahal. Media visual non-proyeksi dapat menerjemahkan ide abstrak menjadi lebih realistik. Beberapa jenis visual non-proyeksi yang sering digunakan dalam pembelajaran, yang pertama ada benda realita atau real object atau benda nyata, model dan prototipe, dan media grafis. Yang pertama, benda realita atau benda nyata. Benda nyata adalah benda yang dapat dilihat, didengar, atau dialami oleh peserta didik sehingga memberikan pengalaman langsung kepada mereka. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Tetapi siswa dapat melihat langsung ke lokasi objek, sebagai contoh, untuk mempelajari keanekaragaman hayati, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. Siswa bisa mengamatinya langsung di lokasi atau habitatnya, misalnya melalui kunjungan atau studi lapangan. Yang kedua ada model dan prototipe. Model dan prototipe adalah benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan model atau prototipe dalam pembelajaran untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan benda realita, baik keterbatasan karena alasan biaya maupun karena sulit dijangkau. Misalnya untuk mempelajari letak geografis wilayah di planet Bumi, diperlukan model berupa globe bumi. Yang ketiga, media cetak. Media cetak adalah media pembelajaran yang disajikan dalam bentuk tercetak atau printed media. Media jenis ini termasuk kelompok media yang paling tua dan banyak digunakan dalam proses pembelajaran karena praktis penggunaannya dan tersedia di banyak tempat. Beberapa contoh media cetak adalah buku teks, modul, majalah, dan sejenisnya. Yang keempat, media grafis. Media grafis menyalurkan pesan dan informasi melalui simbol-simbol visual. Fungsi dan media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan. Apabila hanya dilakukan melalui penjelasan verbal, beberapa contoh media grafis antara lain gambar, kartun, karikatur,
grafik, diagram, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada media visual proyeksi. Berkembangnya produk-produk teknologi informasi dan komunikasi dan komputer dewasa ini memungkinkan media visual pembelajaran dapat ditampilkan dengan alat proyeksi atau proyektor. Proyektor berfungsi untuk menampilkan objek-objek atau ilustrasi pada layar proyeksi atau layar monitor dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran sebenarnya, sehingga mudah dilihat dan diamati oleh seluruh peserta didik dalam satu kegiatan pembelajaran. Media visual proyeksi dapat dibuat dari kreasi hasil pemotretan menggunakan kamera dan hasil kreasi tanpa kamera, melainkan menggunakan program aplikasi yang tersedia dalam berbagai macam, seperti PowerPoint, CamDraw, AutoCAD, dan Paint, atau lain-lain. Selanjutnya ada media audio. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Media audio berfungsi merekam dan memancarkan suara manusia, binatang, dan lain-lain, dan untuk tujuan interview. Media audio digunakan dalam pengembangan keterampilan-keterampilan mendengarkan untuk pesan-pesan lisan atau informasi yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif berupa kata-kata, musik, dan efek suara. Media audio memiliki jenis dan bentuk yang bervariasi, di antaranya adalah radio, piringan hitam, pita kaset suara, atau compact disc. Yang selanjutnya media audio visual. Media ini dapat menampilkan unsur gambar atau visual dan suara atau audio secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media audio visual terbagi menjadi dua macam. Yang pertama audio visual murni, yaitu unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti video kaset. Yang kedua, audio visual tidak murni, yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya berasal dari slide proyektor dan unsur suaranya berasal dari tape recorder. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, dampak positif atau pemanfaatan TIK. Satu, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Dua, konsultasi dengan pakar, konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Yang ketiga, perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. Keempat, diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet. Kelima, inovasi dan pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang keenam, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang ketujuh, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Selanjutnya ada dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, akan berakibat fatal. Yang ketiga, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.